Ray dan juga Julian yang akan bertanding satu sama lain. GPX menghadapi salah satu player dari Geek juga. Ini bakal jadi persaingan yang sengit. Menurut lo skornya bakal 2-0 atau 2-1? Bentar, Julian lawan Ray 2-1 sih, sama-sama kuat harusnya. 2-1 ya? Yeah. Oke, kita bakal lihat aja. Karena menurut gue juga 2-1 sih untuk dua pemain ini. Dan Purple Buff yang jadi satu incaran mereka yang utama. Minion Wave bakal dibiarkan begitu saja terlebih dahulu. Atau Little Wonder dalam 5 detik lagi yang mungkin bakal jadi perebutan berikutnya. Bumpang pada Bing, kita bakal juga ini Ray mencoba menggunakan puncher terlebih dahulu, yang dimana udah ada Thundurus juga bakal digunakan, tapi Julian masih mau lebih mencoba bermain agresif. Playstyle dari seorang Julian menurut gua adalah dia tuh berani. Kayak beberapa kali dia coba ngajakin musuhnya itu buat fight di early, dan ini dia lakukan kembali sing dengan cukup rapi tentunya. Ya bisa dibilang dia ngasih inisiasi juga ya. Dia yang coba untuk buka fightnya. Dia juga bisa ngedapetin ke arah itu ownernya barusan. Dan bisa dibilang levelnya bakalan lebih unggul untuk beberapa saat. Dari segi heal pun akan demikian. Tapi Ray juga gak bakal menyerah. Ini orang pengen gue tampol. Guardian suaranya kayak Pongskui. Orangnya sama. Terus ada hanya bilang nama yang berbeda. ketik 1 kalau muka kayak cowok mau di zoom. Mau jangan. 1, ayo 1. Jangan dong, nanti 1. banyak ladies tiba-tiba nge-DM gitu kan, gak enak gitu. Ya, kita bakal kembali ke the game ya. Menit 1 enggak? Bentar, gue bakal lihat. Kalau dari Ray gue tahu tuh mainnya objektifnya parah banget. Mungkin nih fight-nya bakal di menit ke-5. Menit ke-5 ya. Tapi gak tahu juga nih kalau misalnya kita mulai pergerakan dari seorang Julian juga dia berani banget untuk invade ke jungle lawan. Ya. Dan gak menutup kemungkinan kita ngelihat kayak momen Julian menghadapi Sally Boy, mereka fightnya tuh di area pinggir-pinggir dekat-dekat bottom lane, dekat-dekat top lane, ketika terutama dari seorang ringnya lagi coba ngedapetin cara buff-nya. Ya, tapi kita bakal juga kali ini Ray mencoba untuk mengeluarkan beberapa source skill-nya, mencoba untuk mendapatkan satu buff purple buff. Tapi ini Ray kayak bener-bener kayak dia nggak sama source skill, dia bener-bener kayak pengen secepatnya buat melakukan clear terhadap jungle dia miliki dan kembali melakukan rotasi yang bakal dia coba lagi. Tapi yang gue bingung, Julian kali ini masih unggul dari segi goldnya dan juga segi XP dan langsung ada PTM secure dengan beberapa measure juga bakal dikeluarkan. Dan di mana kali ini Ray dipukul mundur, ini serem loh bro. Setengah HP langsung hilang begitu saja dengan satu inisiasi yang dibuka seorang Julian. Phantom Execution-nya juga dari seorang Ray. Dia nggak mau ambil resiko terlalu banyak dengan HP yang begitu terbatas, membuat Julian punya sedikit space untuk dapetin karakter turtle harusnya. Tapi lihat pergerakan dari seorang Ray udah mulai mendekat, apakah bisa? Tapi Julian masih bisa mendapatkan hal tersebut. Dan Phantom Execution-nya juga udah mulai cooldown. Jadi ini nggak menutup kemungkinan kalau misalnya fight-nya dibuka oleh seorang Ray bisa dibalaskan dengan cukup mudah oleh seorang Jules. Tapi lihat Phantom Execution dibuka begitu saja hanya untuk ke arah wave minion. Yap, Julian sekali ini Little Wanderer selalu menjadi objektif pertama dia, terus menerus coba diamankan. Dan kita kali juga dari seorang Ray tentunya mencoba untuk mengamankan area orange buff, dan juga Julian mengamankan satu buah gold buffnya. Tapi 200 gold yang dia miliki kali ini merupakan satu keuntungan dari seorang Julian. Dan baik lagi gue bilang, Ray itu terkenal dengan bermainnya itu cukup bener-bener bermain lebih objektif ke area jungle. Jadi dia mencoba untuk menghindari beberapa inisiasi yang coba dilakukan oleh lawannya. Yes, nah ini dia untuk segi itemization, Fantasy sama-sama diamankan. Gak ada perbedaan yang signifikan kali ini antara kedua pemain. Tapi untuk Julian sendiri, dia udah mulai unggul karena 400 gold, yang berarti ini ngebuat dia bisa dapetin item selanjutnya dengan lebih cepat. Namun udah bergeser lagi ke arah purple buff yang bakal jadi target mereka berikutnya. Yap, kita bakal juga kali ini Julian mencoba untuk mengamankan satu buah area purple buffnya, yang dimana kali ini Ray mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff juga. Dan kita bakal juga menit keempat masih safe kan, seperti apa yang seperti aku katakan gitu. Menit kelima ini baru fight-nya. Keren banget emang Bapak Guardian. Tapi kita juga Ray nggak bakal coba inisiasi langsung karena dia bakal menunggu 30 detik turtle untuk mereka kontes tentunya. Oke. Ini bakal coba untuk dikontes satu persatu juga tentunya, melihat pergerakan dari seorang Julian yang udah mulai mendekat, mencoba untuk dapetin cara platingannya sedikit demi sedikit karena seorang Ray juga harus kebuka Phantom Execution-nya untuk clear wave ini tersebut. Tapi untungnya platingan masih bisa diamankan. Masih mendapatkan floating gold juga, dan turtle bakal mulai spawn. Ini merupakan salah satu kunci. Apakah mereka bakal coba kontes di arah turtle dan Nevin? Bisa jadi.
bisa jadi apa? Oh, tapi masalahnya Jules sudah mulai unggul satu level di atas seorang Ray. Mungkin bakal nunggu waktu yang tepat juga. Entah itu dari segi poking damage yang bakal dibuka oleh seorang Julian ataupun dari seorang Ray kali ini. Terusnya sama-sama terbuang di sana tapi nggak ada damage yang terlalu berarti kecuali dari seorang Julian. Lihat HP terus dari seorang Ray masih bisa di regen terlebih dahulu dan Little Wanderer akan menjadi perebutan selanjutnya, tapi Jules bisa mengamankan hal itu tanpa adanya satu halangan pun. Masih mau di kontes, Julian masih mau lebih. Julian mencoba untuk mengganggu pergerakan Ray yang berada di orange club dan Julian memilih untuk mundur. Lihat bener ya, mereka di menit 5 tadi melakukan fight-nya walaupun ada yang kumbang gitu kan. Dan lihat kembali ke ini, Ray mencoba melakukan clear wave terlebih dahulu dan Turtle masih terbuka lebar untuk kedua player. Kali ini belum coba untuk melakukan kontes terhadap Turtle-nya. Dan kalau lihat ya dari polling teman-teman nih, GPX Ray dapetin 77%, berarti untuk seorang Julian cuma di 23%. Namun kalau ngelihat dari segi objektif sebenarnya Julian lagi bener-bener unggulnya sih di 200 perbedaan ke arah goldnya dan levelnya berbeda ke arah satu level. Memasuki menit yang ke-6 belum ada fight nih, gimana nih Garian? Belum ada fight. Tadi ada fight tadi menit 5 kan fight tapi belum ada yang tumbang. Dikit doang ya, kayak cicil aja dikit deh gitu. Sampai sekarat tapi tadi kan dari recall Ray-nya langsung dimukul mundur. Tapi kan belum terjadi first blood sih, kayak baik lagi seperti gue bilang, Ray itu tipikal orang yang benar objektif banget. Dia nggak bakal mau masa team fight kalau emang dia belum pede gitu. Nggak mau cari ribut lah ya. Nggak mau cari ribut, kayak udah ntar gue cabut dulu, gue cari rotasi lain, gue cari jangan yang lain gitu. Kan kecuali damage yang masuk udah terlalu banyak, Resident Jules mungkin mau nggak mau kayak harus dihadapin juga, atau ketika fightnya di sekitar area turret mungkin dasarnya masih berani tapi Phantom Execution-nya langsung jadi buka, nggak ada yang connect karena siapapun, dua-duanya sama-sama menghilangkan ultimate yang mereka punya. Tapi Ray lihat dia udah menyusul dari segi levelnya udah nggak berbeda terlalu jauh lagi dan retributionnya juga sama-sama lagi on. Jules akan coba menginisiasi hal tersebut. Yap, kita bakal lihat juga kali ini di mana area Turtle-nya kali ini udah cukup mulai coba di kontes, tapi di reset kembali dari kedua player. Dari segi level mereka memiliki XP yang sama, tapi tidak untuk dari segi goldnya. Julian cukup unggul dari goldnya, tapi ini Phantom Execution bakal coba dikeluarkan, tapi damage-nya masih bisa dihindari oleh seorang Julian kali ini, di mana Ray mencoba untuk mengamankan orange buff, sedangkan Julian apakah bisa mendapatkan satu buah turtle buff dengan cukup free kali ini, Nevin? Bisa jadi juga dari seorang Ray, tapi sebenarnya retributionnya masih available sana, cuman dia bakal lebih fokus ke arah minion wave-nya terlebih dahulu menjadi satu turtle yang free untuk seorang Julian. Dan retributionnya emang digunakan, tapi pergerakan dari seorang Ray apakah bakal coba di-cut kali ini atau dia bakal nunggu? Dan bisa dibilang agak dijangkau ya, karena di match pertama, game yang pertama Ray juga bisa dapetin kemenangan dari segi turret terlebih dahulu. Dari segi turret terlebih dahulu itu pinternya Ray, dia mencoba untuk bermain objektif nomor 1, kill tidak perlu. Dia itu kayak benar-benar kayak butuh tower banget dan benar aja terjadi. Ray mencoba untuk mengamankan satu tower di area mid, nyaris saja hanya sisa sekitar 1/4 darah lagi, mungkin itu bisa aja coba untuk didapatkan oleh seorang Ray. Memasuki menit ke-8, bermain cukup safe dari kedua player kali ini tentunya, yang dimana tentunya juga Jules kali ini mencoba untuk mencari celah untuk bisa memberikan damage terhadap seorang Ray yang cukup sulit untuk kita kasih damage terhadap seorang Ray-nya. Oke, gold Tomang selanjutnya dari seorang Jules masih benar-benar stay di buff-nya masing-masing. Mereka masih fokus karena segi objektif, tapi Ray lihat dia udah mulai unggul dari segi levelnya. Berbeda tadi di awal-awal Julian yang lebih unggul, tapi kali ini bakal melihat aja di mana satu surprising bakal dilakukan oleh seorang Ray kali ini. Phantom Execution-nya dia bisa dihindarkan, tapi Ray hati-hati Town Rose dari seorang Julian gak bisa dihindarkan juga. Damage yang terlalu sakit ngebuat dua pemain ini harus mundur terlebih dahulu. Oke, nggak ada yang tumbang dari kedua player ya. Nyaris aja mendapatkan first blood dari seorang Ray, tapi Julian masih still survive tentunya. Kali ini memasuki menit ke-9, skor masih 0-0. Tapi ini Julian resiko banget, jika dia nggak recall sekarang bisa aja ini dapat point kill lebih ke arah Ray kali ini, yang dimana Ray mencoba melakukan clear wave. Julian dia butuh beberapa waktu untuk ngejangkau, sedangkan Ray bisa coba untuk ke-push ke arah ini mid lane turretnya. Ya, mungkin dari seorang Jules sendiri dia berharap dengan adanya regen yang dia punya, dia nggak perlu ke arah recall, tapi tetap saja ini bakal jadi satu bahaya. Emang lebih unggul dari segi buff yang bisa dapetin, timingnya bakalan lebih banyak juga. Cuma balik lagi Ray yang lagi-lagi selalu fokus ke arah minion wave-nya harus benar-benar tahan, sementara Jules yang udah begitu full untuk segi HP-nya, darah putihnya sudah mulai terhangat di sana dan masih bisa ditahan untuk outer turret untuk seorang Julian. Yap, kita bakal lihat juga kali ini Ray mengamankan 140 buff. Menit 9:50 masih belum terjadi first blood. Ingat,
Yang kalian lawan adalah Ray. Ray itu pasti memaksakan buat objektif, jadi harus sabar ya para pemirsa. Dimana kalau mungkin kita lihat tadi Julian dan Charlie Boy sama-sama player tipikal agresif. Di sini gue udah bisa ngebaca beberapa player ya, kayak Ray mainnya objektif, Julian bermainnya agresif, lalu tadi ada Gigi itu lebih sama kayak Ray tipikalnya, mainnya lebih sabar objektif. Dan Charlie Boy agresif player. Dan ini bakal seru banget. Karena agresif player ditemukan dengan player objektif. Ini bakal menyulitkan sedikit ke arah area buat para agresifnya ketika masuk menit 10 ya, karena kalian dulu lihat Julian tertinggal dari segi turret damage-nya. Tapi baik lagi ini dalam menit 10 lu nggak boleh recall karena damage cukup penting jika diberikan, yang dimana Ray masih punya regen health point. Apakah Ray bakal kehilangan poinnya kali ini, tapi masih bisa mencoba meng-defense lebih dahulu. Tapi ingat ini udah nggak boleh recall. Kenapa gue bilang Ray cukup diuntungkan, karena dia punya turret yang udah dicicil cukup banyak itu darahnya. Ya, tapi melewati ke menit yang ke-10, regen dari masing-masing pemain juga udah gak bisa kita ragukan. Dengan satu buff aja mereka masih bisa mengisi lagi HP-nya sampai ke arah full. Namun Purple Buff bakal coba untuk diadu terlebih dahulu. Phantom kecilnya cukup kode ke arah seorang Jules. Namun ini dia dari Ray yang begitu berani lagi untuk nge-clear karena wave-nya Lost Metal sudah diamankan. Semakin sakit harusnya, tapi Tondros juga dibuka oleh kedua pemain. Tapi Julian tuh nggak boleh recall, nggak boleh pulang, maunya perang kali ini. Yang dimana kali ini Julian mencoba untuk mencari beberapa health point yang dia punya itu melalui buff yang dia punya. Kali ini untuk mendapatkan darah tambahan kan nggak boleh recall gitu. Ya. Dan ya ini dia dari segi itemization-nya pun bisa dibilang sama-sama kuat. Tapi Phantom Execution-nya lagi-lagi tergoceng untuk seorang Jules dan dieksekusi oleh seorang Ray. What a nice play untuk Ray. 1 poin kemenangan untuk game yang pertama. Wow, Phantom Execution cukup on point. Digocek Langsung membuahkan hasil 1